Baik, selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa kelas SI 204 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dan khususnya kami ucapkan selamat malam kepada Ibu dosen, pengampu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kali ini saya akan membawakan presentasi di mana sebagai tugas ujian akhir semester genap tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema berjudul Sistem Bus dalam Komputer, serta beberapa jenis dan fungsinya. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahyo Kurniawan Sandi, NIM saya 2301010095. Saya merupakan kelas SI 204, program studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari bus itu sendiri. Bus di sini secara sederhananya adalah bus itu sebagai pengangkut saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang familiar yang kita dengar, yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Maksud dari dunia luar itu sendiri adalah perangkat di luar yang mana bisa berkomunikasi. Di lain itu juga bisa dikatakan bahwa bus adalah jalur komunikasi yang memungkinkan transfer antara data komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori, perangkat, input atau output atau I/O. Lalu di sini dalam bus itu sendiri ada 3 komponen, di mana salah satunya adalah ketiga tersebut adalah data bus, address bus, dan control bus. Data bus bisa juga disebut sebagai jalur bus atau jalur penghubung. Lalu ada address bus, di mana bisa dikatakan alamat penghubung. Lalu control bus atau pengontrol ya. Di situ jadi dari ketiga tersebut adalah sesuatu yang berada di dalam bus itu sendiri. Lalu di sini ada deskripsi daripada masing-masing ketiga komponen tersebut, yaitu yang pertama ada data bus. Gambar atau bagian di sebelah adalah salah satu gambaran di mana secara fungsinya masing-masing komponen. Yang pertama adalah data bus. Data bus di sini bisa dikatakan sesuatu yang mengangkut data antara prosesor, memori, dan input atau output. Lalu lebar bus data yang dinyatakan dalam bit misalnya 32 atau 64 menentukan berapa banyak data yang dapat ditransfer sekaligus. Lalu di sini ada address bus, di mana pengertiannya adalah membawa informasi alamat dari CPU ke memori atau perangkat I/O untuk menunjukkan di mana data harus dikirim atau diambil. Jadi dikatakan di sini adalah informasi alamat. Jadi jalur yang membawa alamat itu sendiri. Jadi data itu akan dikirim ataupun disimpan di alamat mana, ataupun akan diambil dari alamat yang mana. Jadi sederhananya seperti itu. Lalu lebar bus alamat menentukan kapasitas alamat memori yang dapat diakses oleh prosesor. Lalu yang selanjutnya ada control bus. Control bus sendiri membawa sinyal kontrol yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi berbagai operasi di dalam komputer. Sinyal-sinyal ini termasuk sinyal pembacaan, melakukan penulisan, sinyal interrupt, dan sinyal clock. Untuk kita katakan analogi yang paling sederhana mengenai ketiga komponen tersebut, lebih mudahnya kita katakan sebagai jalan raya, yang analogi dari bus itu sendiri adalah traffic daripada jalan raya, di mana data bus itu adalah jalan raya itu sendiri, lajur. Jadi untuk menghubungkan antara jalur atau tempat di mana data itu berjalan. Lalu address bus ini bisa dikatakan analogi yang paling sederhananya adalah alamat di mana mobil itu akan berhenti. Jadi bisa dikatakan sebagai alamat rumah, katakanlah seperti itu. Lalu untuk control bus itu
kita analogikan sebagai traffic light atau lampu lalu lintas, di mana kontrol bus ini bertanggung jawab untuk sebagai instruktur atau kontrol kapan waktunya mobil itu berjalan atau data itu berjalan, atau kalau di dalam kita korelasikan dengan komputer, apakah instruksi itu membaca atau menulis atau sinyal yang lainnya. Intinya adalah kontrol bus itu memegang kendali dari aksi yang akan dibaca oleh CPU itu sendiri atau memori. Jadi tiga komponen ini saling berkorelasi, di mana data bus itu adalah jalur di mana data itu harus berjalan di jalur mana, lalu address ini adalah data itu harus berhenti di mana atau titik terakhirnya di mana, atau diambil data itu dari alamat tersebut, yaitu di dalam address bus itu sendiri. Sedangkan kontrol itu merupakan aksi atau sinyal harus diapakan data itu, atau diambil atau ditulis gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Lalu jenis bus di sini kita kelompokkan dalam menurut evolusinya, yaitu ada ISA bus dan PCI bus, di mana ISA bus ini sebenarnya kependekan dari Industry Standard Architecture, dan PCI bus adalah Peripheral Component Interconnect. Dua ini mempunyai evolusi yang berbeda, di mana ISA bus merupakan evolusi awal dari pembentukan bus dikembangkan oleh IBM pada awal 1990-an, di mana versinya untuk kelompokan kita kelompokkan dalam perbedaannya dalam bentuk bandwidth, arsitektur, dan kompatibilitas. Jadi untuk bandwidth dari ISA bus ini sendiri cenderung sedikit lebih lambat daripada PCI, ya dikarenakan ISA lebih dahulu dikembangkan. Jadi bisa dikatakan bus yang lama. Jadi versi asli 8 bit ISA memiliki kecepatan clock di 4,77 MHz dengan bandwidth maksimum sekitar 8 megabit per second. Versi 16 bitnya dikenal sebagai AT bus, memiliki kecepatan clock 8,33 MHz dengan bandwidth maksimum sekitar 16 megabit per second. Lalu untuk arsitektur bus itu sendiri, bus ISA bus itu menggunakan arsitektur paralel bus. Arsitektur paralel itu sendiri yaitu dimana semua perangkat yang terhubung berbagi jalur data dan alamat yang sama. Lalu jadi bisa dikatakan kenapa ISA bus ini cenderung lebih lambat. Lalu untuk kompatibilitas di sini ISA bus masih belum plug and play atau auto konfigurasi, jadi harus dikonfigurasi secara manual. Atau sederhananya ketika kita mengkoneksikan antar perangkat, dia tidak langsung terbaca, jadi harus dikonfigurasikan secara manual dan dengan cara yang lebih lama. Lalu yang kedua ada PCI bus, di mana di sini merupakan kependekan dari Peripheral Component Interconnect. Di sini versi yang lebih barunya evolusi daripada bus itu sendiri. Untuk bandwidth di atas kertas, versi awal PCI beroperasi pada 33 MHz dengan lebar bus 32 bit, memberikan bandwidth maksimum sekitar 133 megabit per second. Untuk arsitekturnya, motherboard memiliki slot PCI yang memungkinkan perangkat peras lebih mudah dipasang. Lalu untuk kompatibilitas di sini PCI bus lebih baru, jadi untuk konfigurasinya bisa dikonfigurasi secara otomatis. Dan berikut adalah tampilan fisiknya perbedaan antara kedua bus tersebut, yaitu antara ISA bus dan PCI bus. Untuk ciri-ciri yang paling mendasar pada keduanya adalah untuk ISA bus biasanya berwarna hitam dengan panjang bus yang lebih panjang. Walaupun slotnya pinnya itu lebih banyak PCI ya. Jadi ISA ini lebih sedikit pin namun dengan ukuran yang lebih panjang. Lalu untuk PCI bus itu dia memiliki warna krem atau putih untuk secara fisiknya, untuk menandainya. Dia juga memiliki pin yang sedikit lebih banyak, namun lebih pendek, lebih ringkas. Lalu selanjutnya untuk cara kerja daripada sistem bus itu sendiri sederhananya adalah yang pertama merupakan inisialisasi. Lalu di sini CPU menginisiasi komunikasi dengan mengirimkan sinyal melalui bus control. Lalu pengiriman sinyal dikirim melalui bus alamat untuk menentukan lokasi memori atau perangkat yang akan diakses. Lalu untuk selanjutnya itu transfer data dikirim atau diterima melalui bus data. Jadi langsung kemudian dikode dan dieksekusi. Data yang diterima dan dikode dieksekusi oleh CPU atau perangkat terkait.
lalu konfirmasi. Setelah operasi selesai, sinyal dikonfirmasi dikirim kembali melalui bus control. Jadi bus ini sederhananya untuk komunikasi bolak-balik, bisa dikatakan untuk komunikasi dua arah antara berbagai komponen seperti CPU, memori, dan I/O. Lalu untuk selanjutnya di sini gambaran sederhana pada bus. Bus sistem dalam arsitektur komputer adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori, perangkat input-output atau I/O. Lalu sistem bus juga memungkinkan transfer data yang efisien antara komponen-komponen ini, memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara selaras. Jadi mungkin sedikit harus lebih mendalami untuk bisa memahami bus itu sendiri, karena memang bus ini sangat krusial di dalam sebuah di dalam sebuah sistem komputer, yang mana tugasnya adalah menghubungkan berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu primernya tiga tadi, CPU, memori, dan perangkat I/O, di mana ketiga perangkat tersebut harus berkomunikasi untuk beroperasi secara sesuai dengan fungsinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada bab interkoneksi. Jadi interkoneksi ini sebetulnya cara di mana berbagai komponen berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi ada tiga cara, yaitu ada tiga, itu CPU interconnection, memory interconnection, dan I/O interconnection. Oke, untuk CPU interconnection di sini kita diberikan bagan di mana ada beberapa anak panah instruksi, data, dan sinyal, lalu ada CPU, data, dan kontrol. Sebelum itu, di sini CPU interconnection ini adalah hubungan antara berbagai komponen dalam CPU seperti unit kontrol, aritmatika, logic unit atau ALU, serta register. Lalu membantu CPU untuk melakukan operasi dasar seperti membaca dan menulis serta menjalankan instruksi. Jadi maksud dari bagan di atas ini adalah CPU dalam hal ini menunjukkan bagaimana dia berinteraksi dengan instruksi dan data. Di atas itu ada dua anak panah arah yang antara CPU dan kotak instruksi serta data. Itu menunjukkan bahwa CPU dapat membaca dan menulis instruksi dan data. Ada juga anak panah yang arahnya menunjukkan kontrol di bawah CPU, yang mengindikasikan sinyal kontrol antara CPU dan komponen lainnya. Maksudnya adalah di sini CPU bisa berinteraksi langsung dengan instruksi atau perintah dan data itu sendiri. Lalu CPU juga dapat membaca dan menulis instruksi dan data. Jadi dapat membaca dan menulis instruksi, dan juga dapat membaca dan menulis data itu sendiri. Lalu ada kontrol di bawah CPU, itu yang dimaksudkan adalah mengindikasikan bahwa ada sinyal kontrol antara CPU dan komponen lainnya, dan ini masih masuk pada pembahasan, masih ada korelasinya dengan pembahasan bus tadi. Lalu selanjutnya memory interconnection. Memory interconnection di sini berfungsi untuk menghubungkan CPU dengan memori utama atau RAM, lalu memungkinkan CPU untuk mengakses data dan instruksi yang disimpan di memori. Lalu ada seperti contohnya memori yang mengangkut data antara CPU dan RAM. Lalu bagian di atas menunjukkan bahwa bagaimana cara memori ini diakses, mengindikasikan cara memori tersebut diakses melalui bagian di atas, yaitu ada dua anak panah kecil. Di situ ada read dan write atau operasi baca dan tulis ke memori. Jadi memori itu mengoperasikan operasi baca dan tulis. Bisa dikatakan baca itu mengambil, menulis itu menyimpan atau menulis data ke dalam memori atau mengambil data di dalam memori keluar. Dan di sebelah kanan itu ada blok yang mewakili alamat memori.
Blok tersebut menunjukkan bahwa data disimpan dari lokasi tertentu di dalam memori. Di sini tadi cara memori berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya I/O interconnection. I/O interconnection di sini bagaimana perangkat input dan output berkomunikasi. Jadi di sini fungsi dari cara dari I/O connection itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan CPU dan memori dengan perangkat I/O seperti keyboard, mouse, printer, dan disk drive atau ruang penyimpanan ya. Lalu memungkinkan perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi dengan CPU dan memori untuk menerima perintah atau mengirim data. Lalu di sini ada contohnya adalah I/O membawa data antara CPU dan perangkat eksternal. Di bagian di atas sama juga seperti tadi, namun di sini cara I/O berkomunikasi dengan CPU dan memori, yaitu interaksi perangkat I/O dan sistem komputer. Ada dua kotak yang terhubung dengan dua anak panah, operasi write dan read, di mana write itu untuk operasi baca dan read adalah operasi tulis. Lalu ada bagian atas kotak, di situ menunjukkan koneksi ke perangkat eksternal dan internal, serta buffer atau sinyal intra. Dalam diagram ini juga kita bisa sedikit memahami, walaupun memang tidak mudah untuk langsung mengimplementasikan ke dalam menuangkan pengetahuan kita. Cuman dari hal yang paling dasar ini kita sedikit mengetahui cara daripada CPU dan memori serta I/O itu, cara mereka berkomunikasi. Lalu di sini ada 3 jenis transfer data dalam sistem komputer. Di sini untuk transfer data, maksudnya imbal balik interkoneksi daripada beberapa perangkat, beberapa komponen. Seperti di sini ada CPU ke memori dan sebaliknya, dari memori dan I/O dan sebaliknya, lalu ada I/O ke memori dan sebaliknya atau DMA operation. Dan di sini ada salah satunya transfer data antara CPU dan memori, baik dari CPU ke memori atau dari sebaliknya dari memori ke CPU. Di sini fungsinya adalah CPU menulis data ke memori. Di contohnya seperti CPU menyimpan hasil perhitungan ke dalam RAM. Jadi mungkin CPU melakukan operasi aritmatika atau ALU ya, lalu disimpan ke dalam RAM. Jadi itu transfer data antara CPU ke memori. Lalu ada memori ke CPU. Di sini memori menerima atau mengirimkan data ke dalam CPU. Dalam hal ini contohnya seperti CPU mengambil instruksi atau data yang diperlukan untuk menjalankan program dari RAM. Misalkan kita akan membuka aplikasi di mana CPU akan mengambil instruksi atau data yang diperlukan untuk menjalankan program dari RAM itu sendiri. Lalu ada memori ke I/O atau dari I/O ke memori. Di sini data dikirim dari memori ke perangkat I/O. Contohnya adalah CPU atau prosesor mengirimkan perintah untuk mencetak sebuah printer. Jadi CPU mengirimkan instruksi atau mengirimkan perintah untuk mengeksekusi perangkat I/O, yaitu berupa printer untuk melakukan percetakan. Lalu sebaliknya dari I/O ke CPU contohnya adalah seperti ketika kita mengetikkan keyboard, mengetikkan karakter dari keyboard, lalu CPU akan memprosesnya. Jadi keyboard termasuk daripada perangkat I/O ya. Jadi ketika melakukan pengetikan sebuah karakter, maka CPU tersebut menerima perintah daripada perangkat I/O itu sendiri. Lalu di sini ada I/O ke memori atau dari memori ke I/O sebaliknya ya. Jadi antar komunikasi. Di sini I/O ke memori atau perangkat input output ke memori. Di sini contohnya adalah
kartu grafis, kartu jaringan atau LAN card mungkin ya, yang mengunduh file langsung menyimpannya ke dalam RAM. Jadi di sini untuk komunikasinya, kartu grafis, kartu internet atau kartu jaringan itu merupakan perangkat I/O yang mana langsung berkomunikasi dengan RAM untuk menyimpan hasil pengunduhan. Lalu sebaliknya dari memori ke I/O itu seperti kartu grafis atau graphic card, VGA ya, VGA mengambil data dari RAM untuk ditampilkan ke layar. Jadi memori RAM diambil datanya untuk ditampilkan ke dalam monitor. Dan untuk kesimpulan umum yang kita dapatkan di sini, beberapa poin penting yang kita bisa pahami dari materi ini adalah yang saya dapatkan secara pribadi, yaitu seperti peran dari sistem bus itu seperti apa di dalam sebuah sistem komputer, kita jadi sedikit mengetahui. Lalu ada jenis-jenis bus, oh ternyata banyak, namun kita juga jadi sedikit banyaknya ada beberapa jenis yang mungkin kita perlu pelajari lagi, namun setidaknya kita jadi tahu ternyata beberapa jenis-jenis dari bus itu banyak dan mungkin bisa kita pelajari. Lalu ada transfer data, jadi cara mereka bertransfer data itu seperti apa, berkomunikasi. Lalu ada efisiensi kinerja, lalu ada pemahaman untuk desain dan implementasinya. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan. Saya yakini bahwa masih banyak kekurangan dari penjelasan saya di atas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu beliau Ibu Novidia Natasha Eskom, MMSI, yang selalu mengajarkan kepada kami. Semoga diberikan kesehatan selalu. Dan untuk seluruh teman-teman kelas SI 204, saya ucapkan semangat untuk belajar bersama. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.